Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur penangkapan lalat. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Aizan Nurabdillah, NIM 641141919 dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, saat ini masalah kesehatan di Indonesia menjadi masalah utama yang masih belum terselesaikan. Banyak hal yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang ada saat ini. Salah satunya sanitasi yang buruk dengan timbulnya lalat. Diare adalah salah satu penyakit yang diakibatkan oleh sanitasi yang buruk di rumah tangga, seperti tidak adanya fasilitas untuk BAB dan buruknya pengelolaan sampah yang terjadi akan menimbulkan munculnya berbagai vektor penyakit yang dapat menyebabkan diare. Salah satunya yaitu lalat. Makanan lalat merupakan makanan yang dimakan oleh manusia sehari-hari seperti gula, susu, makanan olahan lainnya. Selain itu, lalat juga memakan kotoran manusia dan hewan. Kotoran manusia dan hewan, sampah, dan sisa olahan makanan juga menjadi tempat perindukan lalat. Jika lalat yang saat itu hinggap di kotoran manusia yang telah terinfeksi bakteri, maka lalat dapat menularkan infeksi tersebut kepada orang lain secara mekanik, yaitu melalui kulit dan kakinya yang dapat membawa mikroorganisme penyebab penyakit. Selain diare, lalat juga dapat menimbulkan penyakit kolera, disentri, dan tipes perut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lalat. Yang pertama, lalat rumah atau Musco domestica. Yang kedua yaitu lalat butterflies dan blowflies. Yang ketiga, lalat daging atau flash flies. Yang keempat, lalat rumah kecil atau jenis Vannia. Yang kelima, lalat kandang yang menggigit. Yang keenam, lalat pasir atau sandfly. Gambar di samping merupakan siklus hidup lalat. Metamorfosis sempurna dari mulai telur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi dewasa. Lalat akan menghasilkan keturunan baru dalam waktu 9-10 hari, dipelihara pada suhu 25 derajat Celcius dalam kultur segar. Selanjutnya yaitu masalah akibat lalat, yaitu mengganggu pemandangan, menularkan wabah penyakit seperti diare dan disentri, dapat mencemari makanan. Upaya pengendalian lalat yang pertama yaitu tindakan penyehatan lingkungan dengan menghilangkan tempat-tempat pembiakan lalat, melindungi makanan terhadap kontaminasi oleh lalat. Yang kedua yaitu membasmi larva lalat. Keadaan kering akan mematikan larva dan bahan-bahan organik yang kering biasanya tidak disukai lalat sebagai tempat bertelur. Yang ketiga yaitu membasmi lalat dewasa. Untuk membasmi lalat dewasa bisa dilakukan penyemprotan udara dan memberikan umpan yang dicampur dengan insektisida. Selanjutnya yaitu perbaikan higien dan sanitasi lingkungan. Yang pertama, mengurangi sumber yang menarik lalat. Hasil dari makanan ikan dan tepung, tulang, sirup, gula, tempat pembuatan susu, air kotor, dan bau-bau buah seharusnya dihindari dari kontaminasi lalat. Yang kedua yaitu pencegahan lalat terkena kontaminasi yang berpenyakit. Kontaminasi manusia atau bangkai binatang, sampah basah, lumpur organik maupun orang sakit mata seharusnya dapat dibersihkan agar tidak terkontaminasi oleh lalat yang dapat menyebabkan penularan penyakit. Yang ketiga yaitu melindungi makanan, peralatan makan, dan orang yang kontak dengan lalat. Yang keempat yaitu mengurangi atau menghilangkan tempat perlindungan lalat. Selanjutnya yaitu 3 cara pemberantasan lalat secara langsung. Yang pertama yaitu dengan cara biologi, dengan memanfaatkan sejenis semut kecil berwarna hitam untuk mengurangi populasi lalat rumah di tempat-tempat sampah. Yang kedua yaitu dengan cara fisik. Yang pertama, perangkap lalat atau fly trap. Yang kedua, umpan kertas lengket berbentuk pita atau lembaran. Yang ketiga yaitu perangkap dan pembunuh elektronik. Yang keempat, pemasangan
kasa, kawat, plastik pada pintu dan jendela serta lubang angin atau ventilasi. Yang kelima, membuat pintu dua lapis. Daun pintu pertama ke arah luar dan lapisan kedua merupakan pintu kasa. Yang ketiga yaitu secara kimia. Yang pertama, cara umpan atau bait. Yang kedua, penyemprotan dengan efek residu indoor residual spraying. Yang ketiga yaitu penyemprotan dengan pengasapan atau indoor outdoor spray. Nah, perangkap lalat yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu dengan flytape menggunakan botol seperti pada gambar di samping. Yuk kita simak videonya yang berikut. Nah, berikut adalah alat-alat yang harus disiapkan seperti botol, selotip, korek, kapas, gunting, dan juga kawat yang kecil. Yuk simak cara membuatnya. Nah, tutupnya itu harus sudah dilubangi ya teman-teman buat masukin kawat. Kemudian kawat dimasukin dan direkatkan menggunakan selotip. Ikutin tutorialnya seperti di gambar ya teman-teman. Selotipnya ditaruh di atas dan di bawah supaya dia tetap stay, tidak naik dan tidak turun kawatnya, soalnya nanti mau digantung. Selanjutnya, mengaitkan kapas pada ujung kawat kecil seperti pada di gambar untuk memberikan umpan pada lalat. Nah, kemudian dilubangi untuk masuk kawat ya botolnya teman-teman, lalu dimasukkan sedikit air, larutan gula, dan kapasnya juga diberi air larutan gula, kemudian dimasukkan seperti itu. Nanti lalatnya akan masuk ke dalam lubang dan terperangkap di dalamnya. Seperti ini penampakan alat trapnya ya teman-teman. Kemudian alatnya saya letakkan di kandang karena di kandang banyak sekali lalat, karena lalat sangat menyukai kotoran hewan. Nah, ini adalah penampakan trap yang sudah beberapa hari saya diamkan di kandang. Berikut adalah hasil tangkapan lalat yang saya diamkan beberapa hari di kandang. Ini adalah penampakan dari lalat yang sudah saya tangkap di kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.